Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Ibu. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan dan akan menjelaskan terkait materi investasi. Mungkin boleh di next. Oke. Jadi yang pertama itu di sini itu ada nama kelompok. Jadi yang pertama nama kelompoknya itu ada saya sendiri, Huna Falicia Ramadhani dengan NIM 2410112002, dan ada Hurul Dwi Adriani 2410112018, ada Najwa Nashira 2410112040, dan ada Raffi Kumarasakti 2410112078. Boleh di next. Oke, sebelum saya ngejelasin yang pertama ngapain perusahaan investasi, saya mau jelasin dulu terkait semua materi yang akan kita bahas di materi investasi ini. Jadi sebenarnya sebelum kita mulai masuk ke materi, kita kayak harus lihat dulu nih kenapa sih orang itu atau perusahaan itu mau investasi. Jadi kayak gampangnya tuh karena duit mereka tuh ya mereka punya duit lebih lah, makanya mereka mau investasiin uang mereka gitu. Terus buat juga perusahaannya itu bisa punya dividen atau pendapatan yang nambah supaya perusahaan mereka tuh bisa jangka panjang. Jadi intinya perusahaannya tuh bisa muter duit mereka sendirilah untuk keuntungan mereka balik lagi. Terus juga ketika kita bahas investasi, sebenarnya investasi itu ada banyak banget bentuknya, dan yang paling umum itu yang paling kita tahu ya pastinya obligasi sama saham, dimana ya obligasi sama saham itu ya obligasi itu bentuk kayak surat utang, terus juga saham itu ya tandanya kita punya sebagian perusahaan, punya perusahaannya di perusahaan yang kita emang mau beli atau yang emang kita mau invest di perusahaan tersebut. Terus juga dan investasi ini tuh sebenarnya nggak cuma kayak soal beli terus kita simpan aja, tapi ada kayak gimana cara pencatatannya, gimana cara pengungkapan pencatatannya tersebut, terus gimana sih caranya perlakuan atau sistemnya dalam pencatatan investasi ini. Terus juga ketika kita beli obligasi pasti kita harus sudah punya tujuannya, terus juga ada jangka panjang, ada jangka pendeknya. Terus jadi secara garis besarnya yang mau kita pelajarin di sini tuh bukan cuma konsep investasinya aja, tapi gimana kita perusahaan itu bisa mencatat transaksi investasinya itu di laporan keuangannya yang emang bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Jadi kalau emang kita salah nyatet ya pasti perusahaan lain tuh akan ngeliat juga bahwa ini tuh akan ada kesalahan pencatatannya. Oke, mungkin aku langsung mulai aja ke slide yang ini, yaitu ngapain sih perusahaan investasi. Nah, jadi sebenarnya di sini tuh ada 3 alasan kenapa perusahaan investasi. Yang pertama, karena perusahaannya kebanyakan duit, jadi kayak daripada duitnya nganggur ya mending diputar aja untuk dapetin keuntungan lagi. Terus yang kedua, mau dapet duit. Nah, di sini tuh biar bisa dapet duit tambahan. Nah, ini tuh bisa dari bunga ataupun dari bunga obligasi ataupun dividen saham. Terus yang ketiga, ini sebenarnya alasan semua perusahaan, yaitu gimana perusahaan itu punya alasan strategis, dimana perusahaan ini mau beli saham perusahaan lain supaya ujungnya itu bisa kerjasama antara perusahaan kita dan perusahaan yang kita mau beli, atau biar punya posisi yang sama nih, sama kuat di pasar saham nantinya. Jadi jadi di sini tuh jelas kalau investasi ini gak cuma sekedar gaya-gayaan aja, atau kayak perusahaan itu gak cuma gaya-gayaan aja buat beli buat mereka tuh bisa investasi sama perusahaan lain, tapi yang pastinya buat kerjasama supaya emang perusahaannya itu nanti standarnya itu akan sama. Boleh di next. Oke, yang kedua ini ada jenis investasi. Di mana jenis investasi ini, yang pertama ini ada obligasi, atau istilah yang bisa kita kenal itu adalah debt investment. Jadi di mana perusahaan ini ketika perusahaan beli surat utang, terus nanti tiap periodenya itu dapat bunga. Jadi bisa dibilang ini obligasi ini adalah investasi yang paling stabil. Terus juga yang kedua ada saham atau equity investment. Nah, kalau misalkan ini yaitu
perusahaan masukin modal ke perusahaan lain terus dapat dividen nih kalau perusahaannya untung, dan kalau misalkan perusahaannya rugi ya mereka nggak akan dapat dividen sebanyak 2 kali lipat atau misalkan 3 kali lipat, atau juga bisa jual sahamnya ketika harga saham tuh emang naik. Terus bedanya antara obligasi sama saham ini, kalau obligasi itu lebih aman, terus juga dia tuh stabil gitu, kayak nggak ada naik yang terlalu tinggi, turun yang terlalu tinggi. Nah kalau misalkan saham ini tuh dia tuh resikonya emang tinggi, tapi dia tuh akan dapat dividen yang lebih besar dalam jangka waktu yang emang nggak terlalu panjang gitu. Terus boleh di next. Oke, yang ketiga itu ada debt investment. Jadi kalau ngomongin obligasi atau debt investment, nah perusahaan ini punya dua cara nih dalam memperlakukan si debt investment ini. Nah, yang pertama itu ada trading. Jadi obligasi itu dibeli buat dijual lagi nih dalam waktu dekat, biar dapat keuntungan dari selisih harganya. Kayak misalkan orang dagang beli murah, jualnya itu nanti akan mahal gitu. Terus juga yang kedua, ini ada held for collection, dimana obligasinya ini nanti disimpan disimpan sampai nanti jatuh tempo, jadi biar tiap periode itu bisa dapetin bunga rutinnya, jadi lebih ke pendapatan pasif, kayak kita mirip nabung deposito tapi versi perusahaan, jadi versi lebih besarnya. Boleh di next. Oke. Yang selanjutnya itu ada jurnal debt investment, di mana di sini itu kita tuh harus mempelajari gimana sih caranya kita nyatetnya kalau misalkan di obligasi atau debt investment ini di trading. Nah, kalau misalkan versi trading ini kita bisa lihat di sini. Jadi ketika waktu perusahaan beli obligasi itu tuh akan dicatat sebagai debt investment pada cash. Terus kalau misalkan perusahaannya untung atau perusahaannya obligasinya dijual terus kedapat untung, nanti akan dicatatnya itu sebagai cash pada gain on sale of debt investment pada debt investment. Kalau misalkan emang rugi itu sebaiknya akan dicatatnya itu loss on sale. Terus kalau ada bunga masuk, nah itu langsung aja nanti masuknya itu akan ke interest revenue. Jadi intinya kayak semua arus uang masuk keluar dan untung ruginya tuh dicatat sesuai emang yang udah ada jurnal dasarnya. Jadi misalkan ketika beli, ketika dijual obligasinya itu akan dapat untung atau rugi. Terus misalkan ketika bunga masuk itu dicatatnya langsung ke interest revenue. Boleh next. Oke, nah ini selanjutnya masih sama dalam versi trading, di mana di sini tuh akan ada pengakuan bunga pas akhir tahun. Nah itu tuh dicatatnya sebagai interest receivable pada interest revenue. Dan yang kedua ini ada lagi adjusting fair value atau untung. Nah di sini tuh kita jurnalnya fair value adjustment pada unrealized gain or loss income. Nah kenapa sih dicatatnya sebagai fair value adjustment? Karena di sini tuh buat maintenance pencatatan cost-nya. Jadi makanya ini tuh harus di adjustment karena kita tuh harus buat kayak perubahan pada pencatatan cost investasinya. Terus juga di sini kenapa disebutnya unrealized? Ini tuh karena obligasinya kan belum kejual ya. Jadi belum terrealisasi nih untung atau ruginya. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya untung sama ruginya tuh berapa. Makanya kita catatnya itu sebagai unrealized. Terus juga yang terakhir ada adjusting fair value atau rugi, ini sama dicatatnya unrealized gain or loss income atau fair value pada fair value adjustment. Boleh next. Oke, yang selanjutnya itu ada jurnal dasar atau debt investment, di mana di sini tuh kalau obligasi masuk kategori held for collection, pasti pencatatannya itu agak beda sama sebelumnya yang trading. Karena setiap akhir tahun ini kalau misalkan ada bunga yang belum dibayar, perusahaan tuh catat dulu nih sebagai interest receivable. Nah, jadi kayak piutang bunga gitu. Karena pasti akan diterima kan. Kalau ini tuh bedanya sama trading, di sini tuh nggak ada penyesuaian nilai wajar. Kalau di trading tuh kan ada penyesuaian nilai wajar kan, ada adjustmentnya tadi. Nah kalau di sini tuh nggak ada. Jadi kalau harga obligasinya naik turun di pasar ya perusahaan tuh nggak peduli, karena
fokusnya di held for collection ini ya cuma sampai fokusnya tuh pada bunganya sampai obligasinya tuh jatuh tempo. Jadi di sini tuh dia nggak ada adjustment, makanya di sini kayak adjusting for value-nya itu tidak ada adjustment. Terus kalau ketika mereka rugi itu juga nggak ada adjustment, karena itu tadi di sini tuh nggak ada penyesuaian nilai wajar karena mereka hanya fokus pada bunga sampai nanti bunganya sampai nanti obligasinya tuh jatuh tempo. Boleh next. Nah, sebenarnya coba kita lihat dulu di sini tuh yang soal yang pertama. Nah, di sini tuh ini kayaknya ada yang kepotong. Jadi di sini ada PT Asyap itu menjual seluruh obligasinya. Jadi di sini tuh PT Asyap awalnya tuh kan beli obligasi seharga $20 per lembar. Ternyata pas tanggal 1 September mereka jual semua obligasi itu ke PT Siap dengan harga 21 lembar $21 per lembar. Karena awalnya mereka belinya kan $20 lalu dijualnya $21, artinya ada keuntungan nih $1 per lembarnya. Kalau totalnya 1000 lembar ya berarti untungnya $1000 kan. Nah, makanya jurnalnya dicatat yaitu cash pada gain on sale of debt investment sebesar 1000, tadi yang ada kenaikan bedanya 1000 kan. Terus pada debt investment 20.000 yang harga awalnya sebesar 20.000. Jadi ini kan awal belinya itu $20 per lembar, terus sekarang dijualnya $21 per lembar, berarti untungnya 1.000. Nah, tapi kalau kebalikannya misalkan mereka jualnya tuh lebih murah, yaitu ternyata mereka tuh jualnya $19 per lembar, ya otomatis hasil penjualannya tuh ya cuma 19.000 kan, nggak 21.000 karena mereka jualnya ya udah cuma 19.000 per dolar. Nah, padahal modal awalnya mereka kan 20.000 per dolar kan, jadi ada kerugian $1.000-nya. Nah, di sini tuh kita akan catatnya cashnya itu sebesar $19.000, terus loss on sale-nya kita catat dulu $1.000, terus pada debt investment karena kan modal awalnya tadi 20.000, ternyata mereka jual cuma 19.000, ya udah mereka berarti rugi 1.000, berarti catatnya adalah cash pada loss on sale of debt investment pada debt investment. Boleh di next. Nah, kalau misalkan contoh soal yang kedua, ini tuh dimana PT Asyap ini beli 1.500 lembar obligasi dari PT Wadap. Nah, pada tanggal 1 Desember dengan harga $10 per lembar. Obligasinya itu kan punya nilai nominal $8 per lembar. Dan bunganya itu adalah 6% per tahun. Berarti pembayaran bunganya tuh dilakukan setiap 1 Juni dan juga 1 Desember. 1 Juni dan juga 1 Desember. Nah, karena PT Asyap ini beli obligasinya itu di tanggal 1 Desember, otomatis pas akhir tahun yaitu 31 Desember, perusahaan tuh udah nggak punya hak lagi nih, nggak punya hak bunga berjalan selama 1 bulan. Jadi kalau kita catat biar gampangnya itu adalah jumlah lembarnya itu 1.500 lembar dikali nominalnya yaitu $8 per lembar dikali juga bunga 6% per tahunnya dan dikali juga 1/12 bulan kan. Jadi ini kalau itu adalah $60. Jadi nanti kita langsung catat di jurnal penyesuaiannya yaitu interest receivable sebesar $60 dan juga interest revenue sebesar $60. Jadi di sini tuh artinya perusahaan itu sudah punya piutang bunga tuh sebesar $60 dan itu tuh dianggap pendapatan bunga yang diakui di dalam laporan keuangan nantinya. Boleh di next. Oke. Baik, selanjutnya mungkin sorry apa terdengar belum? Sudah, Vi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian held for collection and selling atau HFCS. Nah, HFCS ini tuh kayak klasifikasi untuk investasi utang seperti obligasi di mana perusahaan tuh punya niat ganda saat pembeliannya. Yang pertama ada niat untuk collection, yaitu perusahaan ingin mengumpulkan arus kas kontraktual secara rutin dengan yaitu seperti pembayaran bunga atau kupon dan pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Nah, tapi perusahaan sini juga mempunyai niat untuk selling, di mana ketika
perusahaan membeli obligasi itu, perusahaan memiliki niat untuk dijual sebelum jatuh temponya. Jadi ketika mungkin harga obligasinya lebih tinggi dari harga amortise-nya, atau perusahaan ingin membutuhkan likuiditas secara mendadak, perusahaan bisa menjadikan opsi selling untuk menjual obligasinya. Jadi simpelnya itu ketika perusahaan membeli obligasi AFCS, perusahaan itu selain untuk menginginkan untuk mendapatkan kupon atau pembayaran pokok pinjaman, perusahaan juga ingin menjadikan obligasi ini untuk dijual, tapi bukan dalam waktu dekat seperti trading. Tapi ketika ada kesempatan yang memungkinkan, perusahaan akan menjualnya. Kalau bisa jadi analogi itu mungkin seperti instrumen rokok, di mana perusahaan mungkin akan menyewakan rokok, dalam hal ini sebagai collection, di mana mereka akan mendapatkan sewa setiap bulannya. Namun ketika harga rokok itu naik dan ada demand-nya yang sangat tinggi, perusahaan mungkin akan menjualnya, dalam hal ini seperti konsep selling di HFCS ini. Nah, untuk selanjutnya, mengapa sih AFCS perlu punya status khusus? Collection di sini dicatat menggunakan metode biaya perolahan diamortasi atau amortized cost. Ini memberikan gambaran pendapatan di bunga yang stabil dan akurat dari waktu ke waktu, seolah-olah investasi akan dipegang hingga akhir. Nah, di selling itu dicatatkan menyesuaikan pada nilai wajar atau fair value pada akhir periode. Ini menunjukkan nilai pasar aktual dari investasi tersebut, mencerminkan potensi keuntungan atau kerugian jika aset itu dijual saat itu juga. Nah, gimana sih kayak pengakuan laba rugi dan kriteria klasifikasi AFCS ini? Nah, laba rugi dari perubahan nilai wajar AFCS ini dilaporkan di pendapatan comprehensive life atau other comprehensive income atau OCI. Nah, ada 3 alasan kenapa dicatat seperti itu. Karena yang pertama itu statusnya belum direalisasi, karena sudah dijelasin sebelumnya ya, bahwa perusahaan belum benar-benar menjual asetnya. Jadi keuntungan atau kerugian itu masih di atas kertas. Terus yang alasan kedua, ada menghindari volatilitas laba. Nah, jika dimasukkan ke laporan laba rugi, laba inti perusahaan akan terlihat sangat naik turun karena terlihat dari fluktuasi harga pasar dari obligasi itu tersendiri. Nah, untuk alasan transparan tanpa mengganggu, melaporkannya di other comprehensive income tetap memberikan transparansi kepada investor mengenai perubahan nilai aset tanpa mengotori laporan kinerja operasional utama. Laba rugi akan pindah ke laporan laba rugi saat investasi tersebut benar-benar sudah terjual. Nah, untuk soalnya kita bisa lihat dari kasus PT Cendikia Tbk. Yang pertama itu ada skenario-nya pada 1 Januari 2023. PT Cendikia Tbk membeli obligasi dari PT Merdeka yang diklasifikasikan sebagai HFCS. Detail dari pembelian investasi tersebut seperti ada nilai nominalnya sebesar 200 juta rupiah, lalu bunga kuponnya 6% per tahun yang dibayar setiap semester, dibayar setiap 1 Juli dan 1 Januari. Jangka waktunya 3 tahun, bunga efektifnya 4% per tahun. Nah, harga perolahannya dibeli dengan harga premium sebesar 211.202.862. Nah, kita juga ada nih informasi akhir tahun nilai wajar yang di akhir tahun 2023 31 Desember sebesar 255 juta. Ini akan gunain untuk menghitung selisih dari fair value dengan harga amortized cost di bukunya. Nah, untuk pertama-tama kita harus buat jurnalnya dulu untuk pembelian obligasi di 1 Januari 2023. Nah, kita di investment ada di debit dan cash ada di kredit dengan nominal seperti pembelian dengan premium tadi sebesar 211.202.862. Nah, kita juga bisa lihat tabel amortasi premiumnya di mana hingga jatuh tempo. Nah, kita akan gunakan ini untuk mencatat jurnal-jurnal pembayaran untuk setiap semesternya. Nah, seperti ini. Jurnal penerima bunga 1 Juli 2023 kita catat DEM investment pada cash dan interest revenue. Definisi investment 11,6 juta, cash karena kita dibeli dengan harga premium, jadi kita cashnya itu short, jadi kita cash ditaruh di kredit, cashnya itu sebesar 1.775.943 dan kita mendapatkan interest revenue sebesar 4.224.057. Kita lakukan hal yang sama di jurnal penyesuaian di 31 Desember 2023. DEP investment masih sama 6 juta dan cashnya itu 1.811.462. Interest revenue-nya 4.188.538. Informasi ini kita bisa dapetin dari tabel amortisasi yang telah dibuat di slide sebelumnya. Nah, untuk penyesuaian akhir tahun nilai wajar, kita bisa ambil dari nilai tercatat terakhir atau nilai buku terakhir itu sebesar 207.615.457. Nah, kita kurangkan nilai tercatat ini dengan harga pasar di akhir tahun
yaitu sebesar 205 juta. Nah, dari hasil selisih tersebut kita dapatkan dengan nominal 2.615.457. Nah, kita gunakan ini untuk penjurnalan penyusunan nilai wajarnya dengan ini seharusnya unrealized holding gain or loss karena kita belum tahu kalau ini gain or loss, seharusnya ini gain or unrealized holding gain or loss di debit dan juga fair value adjustment di kredit. Nah, terus ada case lagi, bagaimana kalau di satu portofolio perusahaan itu ada lebih dari satu obligasi atau saham. Nah, ketika sebuah portofolio berisi beberapa obligasi HFCS, ada dua skenario utama yang perlu dipahami dulu nih. Ada penyesuaian akhir periode dan penjualan salah satu obligasi. Yang pertama itu penyelesaian nilai wajar di akhir periode, kita asumsikan tidak ada penjualan. Nah, ini didasari pada total portofolio, yang artinya penyesuaian tidak dibuat untuk setiap obligasi secara terpisah dan harus menjumlahkan total biaya diamortisasi dari semua obligasi. Nah, terus kita juga harus menjumlahkan total nilai wajar dari semua obligasi. Nah, itu juga ada efek netting dan perhitungan penyesuaian. Konsep ini tuh kayak menguntungkan pada satu obligasi akan menutupi kerugian pada obligasi lain. Nah, yang kita pentingin adalah hasil akhirnya. Dan juga ada jurnal penyesuaian untuk portofolio. Nah, aturannya itu satu jurnal untuk seluruh portofolio, hanya satu jurnal penyesuaian yang dibuat untuk mencatat selisih dari seluruh portofolio. Dan faktor selisih bersih ini akan kita gunakan di penjurnalannya. Oke, selanjutnya itu ada konsepnya saat menjual satu obligasi dari portofolio. Itu ada dua langkah yang melibatkan laba rugi dan other comprehensive income. Langkah pertama itu obligasi yang terjual. Nah, kita akui dulu tuh laba rugi yang terrealisasi. Kita hitung keuntungannya atau kerugian dari penjualan dan catat langsung di laporan laba rugi. Nah, kita juga harus klasifikasi dari other comprehensive income, di mana kita pindahkan saldo laba rugi belum direalisasi yang sebelumnya tercatat di other comprehensive income untuk obligasi yang berjudul tersebut ke dalam laporan laba rugi. Ini membersihkan nama other comprehensive income dari efek aset yang tidak sebenarnya kita miliki. Nah, untuk langkah kedua, untuk sisa portofolionya, kita lakukan penyesuaian lanjutan lagi nih. Di akhir periode berikutnya, proses penyesuaian nilai wajar hanya dilakukan untuk obligasi yang masih tersisa dalam portofolio. Kita seharusnya ada contoh gambarnya. Jadi kita ada kasus PT Aset Prima. Jadi PT Aset Prima ini memiliki dua sekuritas utang yang diklasifikasikan sebagai held for collection and selling. Nah, di sini tuh seharusnya nunjukin ada dua obligasi yang dipegang oleh PT Aset Prima, yaitu ada obligasi korporat Gajah Mada dan juga korporasi Merah Putih selesai. Dan juga itu ada, nah di dua itu amortized cost-nya berbeda-beda. Untuk korporat Gajah Mada itu sebesar 90.000 dan untuk obligasi Koperasi Merah Putih itu sebesar 150.000. Nah, untuk fair value-nya obligasi korporat Gajah Mada sebesar 100.000, yang dimana harganya itu lebih mahal 5.000 daripada nilai amortized cost-nya. Nah, di sini kita akan tulis unrealized gain karena harganya itu lebih mahal dan perusahaan itu memiliki obligasi yang harganya itu tidak sesuai harga pasar, tapi harganya lebih mahal. Jadi seharusnya amortized cost-nya 95.000 yang dimiliki perusahaan, tapi harga pasar itu maunya itu harga 100.000. Tapi ini berbanding terbalik dengan obligasi Koperasi Merah Putih, yang dimana fair value dari obligasi Koperasi Merah Putih itu sebesar 140.000. Nah, karena berbeda 10.000, yang dimana amortized cost-nya seharusnya 150.000, kita tulis unrealized loss di bagi sisi kanannya di sini. Setelah kita menemukan jumlahnya, yang dimana unrealized gain-nya dari obligasi korporat yang ada sebesar 5.000 dan unrealized loss dari Korporasi Merah Putih sebesar 10.000, kita jumlahkan dan kita mendapatkan total portofolio itu minus 5.000. Kita gunakan ini untuk ditambah dengan beginning balance fair value adjustment, yang karena kita ini baru buka buku di mana ini baru periode pertama, jadi fair value adjustment-nya itu beginning balance-nya mesti 0. Jadi kita minus 5.000 ini kita tambahkan dengan 0, yang dimana untuk fair value adjustment untuk beginning periode selanjutnya itu sebesar minus 5.000. Nah, kita ini ada contohnya. Seharusnya unrealized holding gain or loss equity 5.000 terhadap fair value adjustment 5.000. Ini akan digunakan untuk
beginning balance fair value adjustment pada periode selanjutnya. Nah, bagaimana kita ada dari obligasi tersebut ada salah satu yang mau dijual. Nah, dari obligasi PT Aset Prima itu ada salah satu yang mau dijual. Nah, tapi ada aturannya. Pertama kita harus hapus nilai buku aset jurnal untuk dibuat mengeluarkan biaya perolehan diamortisasi dari akun debt investment. Nah, sederhananya itu aset yang sudah terjual harus dihapus dari neraca. Lalu kita juga harus akui keuntungan yang kerugian yang terrealisasi selisih antara harga jual dan nilai buku yang dicatat pada laporan laba rugi. Nah, kita harus penting pahami bahwa saat penjualan laba rugi bersifat realisasi nyata karena transaksi sudah selesai. Karena itu dampaknya langsung diakui pada laba bersih periode berjalan, tidak lagi di other comprehensive income. Nah, kita bisa lihat dari contoh kasusnya, kita coba dari latihan kasus. PT Aset Prima menjual obligasi korporat Gajah Mada pada tanggal 1 Juli 2025 sebesar 90.000, di mana pada tanggal tersebut biaya perolehan diamortisasinya sebesar 97.850.000. Nah, kita bisa lihat amortized cost dari korporat Gajah Mada itu sebesar 97.850. Lalu kita tulis di bawahnya less selling on price of bonds, itu kita jual dengan harga 90.000. Nah, di bawahnya lagi kita dapat hasilnya, kita tulis dengan loss karena harga yang dijual oleh perusahaan PT Aset Prima itu lebih rendah daripada harga pasar. Jadi kita tulisnya di loss on sale bonds sebesar 7.850.000. Nah, untuk penjurnalannya, kita tulis cash di debit sebesar 90.000 karena itu cash yang didapatkan dari penjualannya. Kita juga tulis loss on investment karena perusahaan merugi dari penjualan bonds ini karena harga fair value-nya seharusnya bisa lebih tinggi. Nah, untuk debit investment kita tulis di kredit seharga 97.850.000. Nah, untuk pencatatannya, ini seharusnya ada gambaran, tapi itu jadi portofolio itu obligasi korporat Gajah Mada sudah nggak ada. Nah, kita cuma ngambil dari obligasi yang tersisa, itu obligasi korporasi Merah Putih. Amortized cost-nya 150.000, tapi fair value seharga 146.000. Nah, kita berarti kan karena fair value-nya masih lebih murah ya daripada amortized cost-nya, jadi kita tulis di unrealized loss sebesar minus 4.000. Karena sudah tidak ada lagi obligasi korporat Gajah Mada, jadi kita hanya ada satu obligasi, kita langsung jatuhkan ke total portofolio, itu hanya portofolio isinya hanya obligasi dari korporasi Merah Putih, jadi sebesar minus 4.000. Tapi kita harus tambahkan juga, karena kita di sebelum transaksi sebelumnya di 2024, itu ada beginning balance dari fair value adjustment sebesar minus 5.000. Nah, kita tambahkan minus 4.000 dari korporasi Merah Putih ini sebesar minus 4.000, ditambahkan dengan beginning balance fair value adjustment sebesar minus 5.000. Kita dapatkan hasilnya jadi minus 9.000 untuk fair value adjustment di periode berikutnya di tahun 2026. Untuk penjurnalannya, kita fair value adjustment di debit dan unrealized holding gain or loss equity di kredit. Boleh selanjutnya. Oke, selanjutnya ada equity investment. Nah, equity investment itu intinya adalah investasi dalam bentuk saham. Proses pencatatannya ada 3 tahap penting, yaitu pertama pembelian saham, penerimaan dividen, dan penjualan saham. Nah, dalam proses pembelian saham, nilainya ini dicatat sebesar biaya perolehan, yaitu harga beli ditambah biaya-biaya lainnya, seperti biaya komisi ataupun biaya transaksi. Kemudian yang kedua ada penerimaan dividen. Nah, kalau misal perusahaan dapat dividen dari saham tersebut, maka itu diakui sebagai pendapatan dividen. Jadi bukan pendapatan lain-lain, tapi ada akun khususnya. Kemudian yang ketiga itu penjualan saham. Dalam penjualan di penjualan saham ini, ketika saham itu dijual, pencatatan dilakukan berdasarkan nilai wajar. Dari situ kita bisa lihat nih apakah terjadi keuntungan atau kerugian. Nah, itu tergantung saat kita bandingin dengan nilai bukunya. Dengan tahapan ini, perusahaan bisa tahu secara jelas bagaimana hasil mereka dari hasil investasi saham yang mereka lakukan. Next.
Baik, di sini saya bakal ngejelasin kelanjutan terkait equity investment. Jadi equity investment itu bakal nunjukin bentuk kepemilikan atau hak kita atas sebagian dari perusahaan karena kita itu telah nanemin uang atau modal ke perusahaan tersebut. Contohnya kayak saham biasa atau bisa diartiin kayak kamu itu jadi pemilik terakhir di saham tersebut, lalu ada saham preference atau kita milikin hak istimewa di saham tersebut atau bentuk kepemilikan modal lainnya. Dan hak buat beli atau jual kepemilikan saham tersebut itu sesuai kesepakatan dengan harga yang udah ditetapkan seperti warrants dan rights. Dan di sini saya bakal ngejelasin sedikit apa itu rights dan warrant. Yang pertama itu kalau rights itu kayak kamu itu udah punya saham di perusahaan tersebut, tapi buat nahanin kepemilikan kamu di perusahaan tersebut, kamu bakal diberi privilege atau hak untuk untuk jadi pembeli pertama dibanding orang lain di saham perusahaan tersebut, dan juga mendapatkan harga saham yang lebih murah di harga pasaran. Dan kalau warrants itu kayak sebuah tiket diskon dalam waktu jangka panjang, misalnya dalam 3 tahun ke depan itu kamu boleh beli saham di perusahaan tersebut dengan harga yang lebih murah. Jadi nanti pas kamu ngejual sama orang lain, itu kamu bakal dapat harga yang lebih mahal dan otomatis selisih dari harga kamu beli itu bakal jadi cuan buat si perusahaan tersebut. Next slide. Nah, untuk tabel ini itu nunjukin hubungan antara persentase kepemilikan saham dalam suatu perusahaan. Di situ dikasih lihat kalau ada 3 klasifikasi persentase itu 0 sampai 20%, lalu 20% sampai 50%, dan 50% sampai 100%. Untuk 0 sampai 20% itu little atau non. Jadi di situ kepemilikan kita itu di bawah 20%, yang dimana artinya kita tuh cuma punya kepemilikan yang sedikit, jadi kita nggak bisa ngatur si kebijakan di perusahaan itu. Jadi kita cuma dianggap sebagai investor pasif, dan metode yang dipakai untuk metode penilaiannya itu menggunakan fair value, nilai wajar, yang artinya kita bakal catat investasi sesuai harga pasar, dan kalau harga sahamnya naik itu berarti kita mendapatkan pendapatan, tapi kalau harga sahamnya turun itu jelas banget kita dapat kerugian. Dan untuk persentase di atas 20% sampai 50% itu artinya kita punya pengaruh yang cukup besar. Biasanya kita dapat kursi buat mempengaruhi kebijakan dividen si perusahaan, tapi kita belum memegang kendali penuh si perusahaan itu. Nah, untuk metode penilaiannya itu menggunakan equity method, yang artinya setiap kali perusahaan investi untung, kita catat bagian laba kita, dan kalau kita terima dividen itu bukan dicatat sebagai pendapatan dividen, tapi dianggap untuk mengurangi nilai investasi kita. Lalu ada 50% sampai 100% itu kita memegang kendali penuh untuk kita tuh udah punya kontrol yang penuh atas perusahaan tersebut, atau dengan kata lain kita udah jadi bos di perusahaan itu. Jadi kita udah bebas buat ngatur semua kebijakan, dan perusahaan yang kita naruh saham itu dianggap anak perusahaan. Nah, cara untuk mencatatnya itu dengan consolidation untuk metode penilaiannya ya, di mana laporan keuangan perusahaan itu digabung dengan laporan keuangan kita. Jadi simpelnya di bawah 20% itu kita cuma sebagai investor dan pakai nilai wajar. Dan kalau 20-50% kita bisa ngasih pengaruh walaupun hanya sedikit dan pakai metode ekuitas. Dan kalau udah di atas 50% kita udah jadi bosnya dan kita pakai konsolidasi. Jadi semakin besar kepemilikan kita, semakin dalam juga kita ikut campur dalam kebijakan dan pengelolaan si perusahaan, dan semakin detail juga pencatatannya. The next. Nah, untuk tabel yang kedua, ini berhubungan juga dengan investasi, yang dimana dibagi juga dalam 3 kategori. Ada holding less than 20%, itu ada trading sama non-trading option. Lalu ada holdings between 20% sampai 50%, dan ada holdings more than 50%. Sebenarnya sama kayak tabel yang tadi, aku bakal ngejelasin juga sedikit. Jadi kalau
kepemilikan kita itu di bawah 20%, itu bisa dikategorikan sebagai trading yang dimana kita mencatat investasi dengan fair value atau nilai pasar. Nah, kalau harga saham naik atau turun, perubahan nilainya langsung masuk ke net income alias laporan laba rugi. Nah, selain itu, kalau ada dividen atau kita ngejual saham, kita catat sebagai pendapatan atau rugi laba dari penjualannya. Lalu ada non-trading option atau AFS, karena masih di bawah 20%, tapi kalau investasi ini bukan untuk trading. Jadi kita tetap catat pakai fair value, tapi perubahan nilainya masuk ke OCI atau Other Comprehensive Income, bukan langsung ke laba rugi. Jadi OCI ini nanti ditampilkan terpisah di ekuitas, dan dividen dan hasil jual sahamnya tetap masuk ke income statement. Lalu yang ketiga ada holding between, itu kita pakai equity method, tapi kita nggak bakal catat semua perubahan harga saham saat itu. Tapi kita bakal catat bagian laba rugi dari perusahaan investi sesuai persentase kepemilikan kita. Misalnya nih, kita punya 40% saham di perusahaan tersebut, dan investi itu untung 100 juta. Jadi kita bakal catat 40 jutanya sebagai laba investasi di perusahaan kita. Lalu yang ketiga ada holding more than 50%, yang kayak tadi itu kita udah pegang penuh kontrol si perusahaan itu, jadi kita ngecatatnya itu digabung sama si laporan keuangan kita. Jadi kita nggak perlu catat lagi perubahan nilai pasar atau bagian laba secara terpisah karena udah digabung. Boleh di next? Nah, ini ada definisi dan klasifikasi, karena kita di sini ngebahas trading sama non-tradingnya. Nah, trading itu dikategorikan ke FVTPL atau Fair Value Through Profit or Loss, dan kalau non-trading itu FVOCI atau Fair Value Other Comprehensive Income. Nah, jadi aku bakal ngebahas sedikit apa itu fair value through profit or loss dan fair value other comprehensive income. Jadi itu gampangnya kayak setiap kali nilai saham naik dan turun, itu perubahannya langsung masuk ke laba rugi. Jadi kita benar-benar tahu langsung kalau misalnya kita untung dan enggaknya. Dan biasanya FVTPL itu tuh dipakai buat trading karena dia jangka pendek. Dan kalau FVOCI itu bedanya perubahan harga saham nggak bakal masuk ke laba rugi, melainkan diklasifikasi dulu ke OCI-nya atau bagian ekuitas, baru nanti masuk ke retained earnings. Dan untuk trading sama non-trading itu ada jangka pendek untuk diperjualbelikan, sedangkan non-trading itu jangka panjang untuk disimpan dan tidak untuk diperjualbelikan. Lalu fair value through profit or loss, perubahan nilainya masuk ke laba rugi, sama juga untuk non-trading fair value through OCI, dan pendapatan diakui di laba rugi, sama juga di non-trading diakui di laba rugi. Terus kalau gain loss-nya itu dikurang sama harga jual, dikurang sama carry amount, baru masuk ke laba rugi. Sedangkan non-trading itu masuk ke laba rugi, tapi saldonya itu direklasifikasi ke retained earning terlebih dahulu. Next slide. Selanjutnya ada jenis-jenis dari equity investment. Yang pertama itu ada common stock atau saham biasa. Ini merupakan jenis saham paling umum di pasar modal. Dengan membeli saham biasa, seseorang berarti memiliki sebagian kepemilikan perusahaan dan bisa ikut serta dalam RUPS dan juga bisa berpartisipasi dalam keputusan penting perusahaan. Namun saham biasa ini memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan saham preference. Lalu yang kedua ini ada preferred stock. Saham ini memiliki hak istimewa dibandingkan saham biasa. Misalnya, pemegang saham preferred akan menerima dividen lebih dulu dibandingkan pemegang saham biasa. Meskipun begitu, biasanya mereka tidak memiliki hak suara. Saham preferred cenderung lebih stabil meskipun potensi return-nya lebih rendah. Next. Lalu yang ketiga ini ada restricted stock. Saham ini biasa diberikan perusahaan kepada karyawan atau direksi sebagai bagian dari kompensasi. Namun ada masa pembatasan atau vesting period sebelum saham ini diperjualbelikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan. Dan yang terakhir ini ada warrants.
Jadi warrants ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Instrumen ini mirip dengan opsi, tetapi biasanya diterbitkan langsung oleh perusahaan dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Warrants ini sering digunakan sebagai insentif tambahan dalam penerbitan obligasi atau saham baru. Next. Oke, ini ada contoh soal untuk trading pada 8 September 2025 PT Garuda Investama itu membeli saham dari 3 perusahaan berikut. Itu ada dari PT Sinar Jaya sebesar 310.000, lalu PT Maju Mundur Sejahtera sebesar 440.000, lalu PT Bumi Lestari sebesar 165.500 dan total cost-nya ada 915.500. Next slide. Nah, untuk jurnal pembeliannya pada tanggal tersebut itu di debit ada equity investment karena kita membeli saham, jadi jumlah saham kita bertambah yaitu sebesar 915.500. Lalu di kreditnya ada cash karena kita melakukan secara tunai pembeliannya, jadi langsung ngeluarin kasnya. Itu sebesar 915.500. Lalu pada bulan berikutnya 9 Oktober 2025 ternyata PT Garuda Investama itu menerima dividen secara tunai sebesar 10.000 dari investasinya di PT Maju Sejahtera. Jadi karena ini presentasinya hanya kurang dari 20% seperti yang dijelasin di tabel tadi, buat penerimaan dividen itu dianggap sebagai pendapatan dividen, jadi masuk ke dividen revenue. Jadi untuk jurnalnya cash 10.000 pada dividen revenue 10.000. Boleh di next. Lalu PT Garuda Investama itu melakukan penilaian ulang investasi saham berdasarkan nilai pasar fair value pada 31 Desember 2025. Nah, kenapa dia melakukan penilaian ulang investasi saham di akhir tahun? Karena kan ini trading ya, jadi dia harus tahu pada akhir tahun berapa sih nilai pasar pada saat itu, karena kan dia niatnya emang mau diperjualbelikan. Jadi untuk PT Sinar Jaya fair value-nya itu 300.000, untuk PT Maju Sejahtera itu fair value-nya ada 460.000, PT Bumi Lestari itu ada 150.000, dan untuk totalnya itu 910.000. Nah, di sampingnya itu ada unrealized gain. Kenapa dia bisa dianggap unrealized gain? Karena ini baru belum dijual belikan. Jadi ada buat PT Sinar Jaya itu ada loss karena pada saat kita beli ternyata nilai pasarnya pada akhir tahun dia mengecil sebesar 10.000. Untuk PT Maju Sejahtera itu harga nilai pasarnya pada akhir tahun naik jadi 20.000, dan PT Bumi Lestari itu juga turun sebesar 15.000, dan dijumlahin ternyata ada fair value adjustment 5.000. Boleh di next. Nah, untuk jurnal yang dibuat di penyesuaian untuk penurunan nilai wajar dan mengakui kerugiannya itu ada unrealized holding gain or loss income itu 5.000. Maaf, ini salah tulis. Lalu di kreditnya itu fair value adjustment sebesar 5.000. Dan carry amount fair value adjustment itu dapat dari carrying amount itu dikurang sama fair value, dari 915.000 dikurang 910.000 jadi 5.000. Boleh di next. Lalu pada tanggal 15 Januari 2026 PT Garuda Investama itu mau ngejual seluruh sahamnya pada Bumi Sejahtera dan menerima uang sebesar 225.000. Jadi dia ngejual PT yang dia punya di PT Bumi Sejahtera. Untuk perhitungannya itu ada harga jual 225.000 dikurang sama harga dia beli di bulan September kemarin 150.000, dan jadi dia dapat untung sebesar 75.000. Dan untuk jurnalnya itu ada di debit cash sebesar harga jual, lalu ada di kredit equity investment dia berkurang sebesar 150.000, dan dia untung gain on sale investment itu sebesar 75.000. Next.
Lalu ini ada latihan soal buat non-trading. Jadi pada tanggal 1 Februari 2024, Peninda Jaya itu membeli 1.000 saham dari PT Solaria dengan harga 50 per saham sebagai investasi jangka panjang. Karena ini non-trading ya, jadi dia investasinya jangka panjang. Dan investasi ini tuh diklasifikasikan sebagai fair value, other comprehensive income. Dan untuk jurnal pembeliannya itu equity investment di debit sebesar 50.000, lalu cash pada kredit itu 50.000. Boleh next. Lalu pada tanggal 3 Juli 2024, PT Indajaya itu menerima dividen secara tunai sebesar 2.000 dari PT Solaria. Jadi untuk jurnalnya sama kayak trading, itu cash 2.000 terus dividen revenue 2.000. Boleh next. Lalu pada tanggal 31 Desember 2024, PT Indajaya mencatat penyesuaian nilai wajar akhir tahun. Pertama itu 50.000 untuk harga belinya, lalu nilai pasar pada akhir tahun itu adalah 55.000, jadi dia untung 5.000. Nah, untuk jurnalnya di debit equity investment 5.000, lalu untuk untungnya itu catat sebagai realized holding gain or loss 5.000 di kredit. Next. Lalu pada tanggal 15 Januari 2025, PT Indajaya ini mau ngejual sahamnya sebesar 53.000. Nah, jadi untuk jurnalnya itu pada cash sebesar harga jual 53.000. Lalu dia mengalami kerugian karena dia belinya kemarin tuh seharga 55.000. Jadi tinggal dikurangin aja. Jadi kerugiannya itu ada 2.000, lalu di kredit itu equity investmentnya itu ada 55.000. Next. Lalu ada satu lagi soal non-trading, ini hampir sama juga. Pada tanggal 3 Februari PT Sukses membeli saham biasa dari beberapa perusahaan. Ini ada 3 perusahaan, yang pertama PT ABC 80.000, PT Makmur 60.000, PT Lengkara itu 50.000, dan totalnya 190.000. Next. Nah, ini jurnalnya ini saya pisah-pisah, sebenarnya bisa diringkas kayak di soal non-trading sebelumnya. Jadi ini tuh per perusahaan untuk jurnalnya. Jadi equity investment PT ABC itu 60.000, terus cashnya 80.000, terus equity investment PT Makmur pada cash itu 60.000, terus equity investment Lengkara pada cash 50.000. Next. Nah, pada tanggal 31 Desember 2024, PT Sukses melakukan penyesuaian di nilai wajar akhir tahun. Dan untuk fair value-nya, PT ABC itu 90.000, dia mengalami gain 10.000. Lalu PT Makmur 55.000, dia mengalami kerugian sebesar 5.000. Lalu PT Lengkara itu dia mengalami keuntungan 2.000, dan totalnya itu ada 7.000. Next. Nah, ini jurnalnya saya pisah-pisah juga. Equity investment ABC itu dapat untung, jadi di kreditnya ada gain sebesar 10.000. Lalu yang kedua untuk PT Makmur itu dia rugi sebesar 5.000, jadi di debitnya lulus, lalu equity investmentnya juga berkurang 5.000. Lalu yang ketiga buat PT Lengkara itu dia mengalami keuntungan 2.000, jadi equity investment Lengkara pada keuntungan 2.000. Next. Nah, terakhir pada tanggal 20 Januari 2025, PT Sukses itu menerima dividen sebesar 4.000 dari investasinya di PT ABC. Jadi cashnya sama juga kayak trading, cash pada dividen revenue sebesar 4.000. Next. Selanjutnya ada contoh soal lagi. Jadi pada tanggal 1 Maret 2024, PT Sinar Terang ini membeli 2.000 lembar saham biasa PT Cahaya Abadi dengan harga 5.000 per lembar, dan ada biaya tambahan yaitu biaya broker sebesar 500.000. Kemudian instruksinya ini disuruh membuat jurnal pencatatan transaksi. Nah, untuk jurnalnya ini jadi equity investment pada cash sebesar 10.500.000. Hasilnya dari mana? Jadi PT Sinar Terang ini membeli 2.000 lembar saham. Nah, harganya itu dengan harganya itu 5.000 per lembarnya. Jadi tinggal dikali 2.000 dikali sama 5.000, hasilnya
10 juta, dan tadi ada biaya tambahan broker sebesar 500.000, tinggal ditambah jadi 10.500.000. Next. Untuk soal yang kedua, pada tanggal 10 November 2024, PT Merkurius Venus menjual 500 lembar saham PT Cahya Indah dengan harga 4.300 per lembarnya. Nah, harga perolehan per lembar sahamnya sebelumnya itu 4.750. Nah, instruksinya di sini disuruh mencari harga jual saham, harga perolehan saham yang dijual, dan tentukan ini mengalami gain atau loss, dan buat jurnal pencatatan transaksinya. Nah, yang pertama mencari harga jual sahamnya. Jadi untuk mencari harga jualnya tinggal dari jumlah sahamnya dikali sama harga per lembarnya, yaitu 500 dikali sama 4.300. Hasilnya 2.150. Lalu yang kedua ini mencari harga perolehan saham yang dijual. Kan tadi jumlah sahamnya 500. Nah, harga perolehannya itu 4.750, itu dikali juga masih sama. Hasilnya jadi 2.375.000. Nah, kemudian yang ketiga ini untuk menentukan gain atau loss, kita tinggal selisihin dari harga jual saham pada harga perolehannya. Kan harga jual sahamnya dia total itu jadi 2.150, sedangkan perolehannya itu 2.375.000 sebelumnya. Nah, ini kan dia lebih besar harga perolehannya ya daripada yang dijual, jadi dia mengalami loss, kerugian. Nah, untuk jurnalnya jadi cash 2.150, pada loss on sale investment 225.000, pada equity investment sebesar 2.375.000 di kredit. Next. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang jelas dalam melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.